Ya pemirsa, kemarin kita juga mencermati pergerakan sektoral begitu ya, di mana indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke 7.200-an ini dinilai tersengat data inflasi Amerika Serikat yang sudah lebih landai atau sesuai dengan keinginan dari para pelaku pasar. Dan hal ini membuat sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti properti mengalami penguatan. Dan berikut akan kami update pemirsa data terkait dengan emiten sektor properti sampai dengan penutupan perdagangan di Kamis kemarin. Dapat kita saksikan pemirsa di layar, beberapa saham-saham properti yang masih kompak menguat dari sesi pertama sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua pada hari Kamis kemarin pemirsa. Dan apakah penguatan dari emiten-emiten sektor properti ini kemungkinan masih akan berlanjut ataukah ini hanya sentimen sesaat saja? Kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Sudah bergabung melalui video conference ada Bapak Muhammad Nafan Haji Utama, analis senior Mirae Aset Sekuritas di Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan. Selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Selamat pagi, terima kasih sudah join bersama kami pada pagi hari ini jelang weekend ya. Ya, sama-sama Mbak Prisa. Kita lihat bahwa dampak dari data inflasi Amerika Serikat yang dirilis pada Kamis begitu ya, mempengaruhi bursa saham kita di perdagangan sepanjang Kamis kemarin dan melanjutkan penguatan ke 7.200. Ini sudah keluar dari sideways atau belum, kan bolak-balik indeks harga saham gabungan ranging kemudian dinilai bahwa masih sideways. Nah, di 7.240-an tepat di closing kemarin itu sudah keluar atau belum? Oke, sebenarnya sih kalau menurut saya lebih tepatnya pergerakan ISG sudah berhasil keluar dari down channel ya. Sudah berhasil keluar dari down channel ketika itu kan resistensi itu berada di level 7.173. Berarti sekarang sebagai level supportnya ya dari ISG untuk hari ini begitu. Dan saat ini memang pergerakan ISG sebenarnya sih masih tertahan di EMA 60. Jadi otomatis ini terlihat masih relatively sideways ya. Kecuali kalau misalnya jika IHSG berhasil break above EMA 60 di current indexnya, kemudian juga dia berhasil break above di kisaran 7.271. Karena ini kan adalah last high ketika pada perdagangan kemarin. Ini juga merupakan suatu neckline ya yang tercipta dari peak sebelumnya itu pada di kisaran awal Mei begitu kan. Jadi kan nanti kalau jika terjadi breakout, maka dari itu nanti potensi terjadinya strong bullish phase ya daripada ISG bisa terbuka lebar seperti itu Mbak Prisa. Oke, strong bullishnya akan terbuka lebar kalau break di level 7.000. Ya, yang di neckline tersebut begitu, yang di ini last high-nya di 7.271. 7.271. Oke. Nah, akhir pekan ini kemungkinannya akan gimana? Apakah menuju ke arah sana 7.271 ataukah sebaliknya, mengingat Wall Street semalam ini akhirnya profit taking juga ya pasca rekor tiga indeks utamanya itu Dow Jones, S&P, kemudian juga Nasdaq di hari Kamis itu kan, Kamis malam itu kan lebih tepatnya menjelang Kamis subuh gitu ya. Itu kan rekor. Nah, kemarin ini profit taking, semalam nih profit taking. Oke. Iya, betul. Itu peluangnya untuk IHSG akan lebih ke arah 7.271 yang merupakan target Anda tadi ataukah sebaliknya? Oke, sebenarnya ini merupakan resistance yang paling terdekat ya dari ISG apabila dia berhasil breakout dari EMA 60 begitu. Sebenarnya sih memungkinkan bisa tercapai, memungkinkan. Jadi otomatis memang untuk proyeksi dan pergerakan ISG lebih cenderung limited upside ya kalau menurut saya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari kinerja perdagangan pada bursa di Amerika Serikat tadi malam itu tentunya mengalami profit taking ya, lantaran data terkait dengan US building permits pun juga mengalami penurunan sekitar 3%. Dan tentunya ini juga terkena dampaknya atau ini ya, atau mendapatkan ini ya daripada terhadap pelemahan bursa di Asia seperti itu. Jadi otomatis memang ini menyebabkan terjadinya penguatan yang sangat terbatas untuk IHSG pada hari ini. Karena di sisi lain juga ini sebenarnya juga merupakan hari Jumat ya, dan belum lagi juga untuk data makroekonomi di Indonesia pun juga hari ini tidak ada yang memberikan high market impact. Kemudian juga dari luar negeri pun juga dari Amerika Serikat juga masih belum mendapatkan high market impact.
paling kalau di Tiongkok hanya industrial production maupun juga retail sales gitu. Jadi otomatis eh, memang eh, memang kalau saran saya sih biasanya sih kalau misalnya jika hari Jumat terjadinya aksi profit taking ya, untuk di hari kemudian ya misalnya pada perdagangan berikutnya pada hari Senin dan selanjutnya, nanti kita akan melihat perkembangan sentimen yang akan mendatang. Misalnya kalau dari domestik, nanti kita akan menantikan terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, dalam rangka untuk menetapkan BI rate ya. Memang proyeksinya akan tetap 0,25% ya. Sementara itu kalau dari luar negeri, sebenarnya kita menantikan terkait dengan flash manufacturing and services PMI ya, begitu. Jadi kalau misalkan jika selama hasilnya di atas ekspektasi walaupun masih kontraksi ya, tentunya ini juga akan memberikan sentimen positif untuk market. Terlepas sebenarnya juga sentimen dari dovish stance dari The Fed pun juga ini juga turut memberikan katalis positif ya untuk market ya. Belum lagi juga sebenarnya kembali lagi kepada pergerakan IHSG. Ini kan ISG ini kan sebenarnya kalau misalkan jika di bulan Mei memang pada waktu itu kan ADG misalnya minggu kan memang pada waktu masih berlaku ya kan terkait dengan hawkish bias dari Fed. Tapi sehubungan dengan adanya katalis positif dari kinerja data inflasi yang melandai, ini juga menyebabkan terjadinya euforia pada market di mana terjadi proses akumulasi pada pasar obligasi maupun juga pasar saham serta pasar uang. Maka dari itu ini sepertinya akan menyambut progres daripada Juni, Juli, Agustus. Di mana kalau secara 8 tahun terakhir ini pergerakan IHSG ini secara majority selalu dalam keadaan bullish seperti itu. Jadi memang sebenarnya di bulan Mei ini para pelaku pasar sudah memanfaatkan momentum buy on weakness seperti itu Mbak Prisa. Oke, buy on weakness sudah dilakukan oleh para pelaku pasar. Nah, kita ke Betul pergerakan sekali. sektoral. Kemarin itu sektor properti memimpin penguatan dan beberapa yang sudah kita tampilkan tadi ya, boleh dilihat juga mungkin kembali untuk saham-saham yang bergerak di sektor properti ini mengalami penguatan cukup signifikan. Anda melihat ini hanya euforia semata karena kan sektor properti sudah cukup lama tidak terlalu menjadi pilihan utama begitu. Jadi ada Oke. diversifikasi ke sana, apalagi ketika data inflasi Amerika Serikat agak mereda, menimbulkan spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga paling cepat itu di September ini, setelah sebelumnya sempat mundur ya, perkiraannya baru tahun depan, ternyata maju lagi ke bulan September. Sektor properti dinilai akan diuntungkan. Gimana Anda melihat sektor properti ini jangka pendek dan jangka paling tidak sampai akhir tahun mungkin? Oke, kalau untuk jangka pendek saya melihat ini IDX property sudah dalam fase bullish consolidation ya. Sudah dalam fase bullish consolidation gitu karena ini pergerakan indeksnya sudah berhasil break above di kisaran 630 ya. Berarti ini sebagai level support ini sudah berhasil break dari neckline. Di sisi lain juga memang sebelumnya ketika properti ini berada di kisaran trough ini sebenarnya RSI sudah extremely oversold. Sekarang ini RSI-nya sudah positif dan belum menyentuh area overbought. Berarti otomatis semestinya bullish consolidation daripada IDX property ya untuk secara short to mid termnya itu bisa terbuka lebar begitu. Jadi otomatis ini mulai terjadi pullback ya dari IDX property. Dari sebelumnya dia mengalami bearish trend. Meskipun kalau secara benchmark ya memang saya melihat sektor properti masih dalam kategori lagging, tapi setidaknya lagging ini sudah mulai terbatas ya. Kalau proses akumulasi beli yang dilakukan oleh para pelaku investor bisa terus-menerus terjadi, maka nanti diharapkan sektor properti akan improving ya. Karena memanfaatkan sentimen positif dari adanya harapan kuat bahwasanya The Fed akan mulai menerapkan kebijakan pelonggaran moneter seperti Mbak Prisa katakan di bulan September, dan ini juga memberikan harapan kuat bahwasanya BI akan menerapkan preemptive maupun juga forward looking. Jadi BI bisa memiliki peluang untuk menurunkan suku bunga acuan lebih cepat jika dibandingkan The Fed seperti itu. Jadi ini akan bisa memberikan stimulus ya bagi meningkatnya capital inflow, khusus dalam hal ini bisa meningkatkan likuiditas ya terhadap pasar saham khususnya di IDX property. Benar bisa Baik. mendapatkan positif dari hal tersebut. Baik, kemarin yang menguat itu adalah Summarecon Agung atau SMRA, LPKR, APLN, Paiwon, BSDE, dan juga CTRA. Mana yang menurut Pak Nafan layak untuk dicermati, layak untuk dikoleksi saat ini? Oke, kalau untuk saat ini kebetulan technical analyst saya
Cetera ya kebetulan ya. Tapi kalau untuk semua properti seperti ada Pewon, kemudian juga ada BSDE, ada SMRA itu juga menarik untuk swing ya, untuk Oke, menarik buy juga. kita ke CTRA terlebih dahulu. Boleh di bedah lagi begitu ya. Apa yang menarik dari CTRA dibandingkan dengan emiten properti lain? Kemudian kalau secara price action ini CTRA terus bertahan di atas uptrend line ya. Dan juga di sisi lain major up channel ini dari CTRA ini sudah ini juga masih terlihat dengan jelas ya. Beda dengan misalnya kalau BSD dan SMRA pada waktu itu kan memang masih dalam keadaan downtrend ya. Tapi sekarang untuk SMRA ini sudah mulai bullish ya. Begitu. Tapi kembali lagi ke CTRA kalau misalnya jika untuk memanfaatkan swing maksimumnya ya, yaitu bisa ke target price yang tertinggi di level 14.15 dan potential set di hampir 22%. Kalau target terdekatnya semestinya bisa ke level 1215 dan potential set 5,20%. Oh ya, kembali lagi untuk target price tertinggi itu adalah perkiraan dari major resistance pada up channelnya Cetera. Oke, rekomendasi kedua dari sektor properti? Oke, misalnya begini, kalau misalnya jika saya melihat untuk SMRA ini kan SMRA nih kebetulan sudah berhasil break ya dari neckline ketika ini dianggap sebagai support ya di kisaran 540 ya. Dan SMRA ini sebenarnya dia tuh memiliki target price di level 600 ya untuk target price terdekatnya ya dalam jangka pendek, which is at lower high pada kisaran Februari yang lalu. Dan ini sebagai tambahan informasi, ini sebenarnya juga sektor properti juga akan mendapatkan benefit ya dari insentif PPNBTP ya dari pemerintah. Jadi ini bisa mendorong peningkatan stimulus ya terhadap pembelian di sektor properti. Khususnya untuk Apalagi juga kalau nggak SMRA salah tuh, ini ya? ya, apalagi juga PI-nya juga 5 ini ya. Ini PI-nya juga 5 kali ya untuk SMRA ya, begitu. Jadi otomatis ini semestinya ini bullish dari SMRA ini. Kalaupun misalkan jika hari ini terjadi koreksi wajar misalnya, paling nanti kita bisa buy on weakness di kisaran support yang paling terdekat ya ketika dia dia mulai bullish ya, bisa di 565 atau 550 ya. Ini bisa menjadi area buy dengan target price terdekat di kisaran level 600. Baik, itu dia rekomendasinya pemirsa untuk sektor properti dan kami lanjutkan dengan rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis usai jeda. Tetaplah di segmen Market Pass.